Oke, bagi yang mau pasang CCTV, bingung cara mengkoneksikan antara CCTV dan HP Androidnya, saya akan berbagi sedikit tips sederhana, cara mudah menghubungkan antara kamera CCTV, IP kamera dengan HP Android. Yang dibutuhkan tentu saja koneksi internet, bisa menggunakan WiFi dari provider Telkom, misalkan IndiHome, atau kalau misalkan tidak ada WiFi di rumah bagaimana? Tidak ada jalur dari Telkom. Solusinya adalah kita bisa meninggalkan satu handphone di rumah kita yang tentu saja menggunakan paket data dari provider-provider tertentu, bisa Telkomsel, bisa Tri, bisa Indosat, silahkan. Nah, satu handphone yang ditinggal di rumah itu untuk sumber WiFi, sumber untuk hotspot ke kamera smart kameranya atau IP kameranya. Nah, kalau sudah jelas, sudah ada bayangan langkah mengkoneksikannya. Sekarang, oke, kita download aplikasi di handphone kita yang sesuai dengan yang ada di buku petunjuk atau buku manual kameranya. Kita buka di Play Store. Untuk kamera yang saya gunakan ini, menggunakan aplikasi UC. Kita ketik UC yang sudah ada. Nah, kita install. Kita install aplikasi UC-nya. Oke, sudah selesai download. Kita install aplikasi UC-nya. Kalau sudah, kita buka aplikasinya. Oke, berdasarkan perjanjian ini dari perusahaannya, dari penyediaannya. Nah, di sini kita diharapkan untuk punya akun tersendiri di UC. Nah, saya rekomendasi yang cepat dari pengalaman saya itu menggunakan akun Facebook. Dari HP ini, kita pilih Facebook misalkan, maka akan muncul kita login menggunakan Facebook kita yang ada di handphone ini. Oke, kita checklist, tidak akan muncul lagi peringatan ini. Setuju, izinkan. Oke, nah sudah seperti ini. Baik, langkah berikutnya adalah muncul peringatan ini lagi, kita bicara lagi nanti. Di sini tampilannya tambahkan alat baru. Oke, kita klik tambah alat baru. Izinkan UC mengambil gambar dan merekam video, izinkan. Nah, di sini muncul keterangan pindai kode QR di kamera. Ada juga tahapan cara lain mengkoneksikan, tetapi ini yang saya pakai yaitu dengan men-scanning kode barcode di kameranya. Ya, ada cara lain memang,
mungkin di kesempatan yang berbeda bisa saya juga buatkan videonya. Jadi di sini tampilan barcode atau QR dari kamera ini sendiri. Nah, kita scanning menggunakan HP yang akan kita koneksikan. Oke. Nah, kalau sudah, langkah pertama tadi sudah, langkah berikutnya kita nyalakan kamera dan tunggu sampai kameranya mengeluarkan suara. Di sini dudu atau tutut begitu. Kita hubungkan dengan sumber power dari adaptor bawaannya dan juga beserta kabel bawaannya. Kita sambungkan, kita tunggu sampai ada reaksi. Biasanya ini berputar lalu tadi mengeluarkan suara dudu. Kita tunggu. Membutuhkan waktu. Nah, dia ada bunyi cetik seperti itu. Lalu jika ditunggu lama tidak ada reaksi ini berputar, maka mungkin sumber dayanya bermasalah, mungkin kabelnya, mungkin adaptornya, bisa teman-teman ganti. Nah, jika sudah berputar dan kembali asal, kita tunggu sampai terdengar suara dudu. Jika kita tunggu masih belum ada suaranya, berarti ada kemungkinan kamera ini perlu kita reset. Caranya bagaimana? Kita cari tombol resetnya. Nah, biasanya di bagian bawah di sini kelihatan ada tombol di samping slot untuk kartu memori. Kita tekan. Ada juga tipe kamera yang berbeda, itu lubang kecil. Nah, kita harus tusuk dengan jarum. Kita tekan sampai terdengar bunyi responnya. Oke. Nah, terdengar bunyi seperti itu. Kita lepaskan, nanti dia akan reset dan kita tunggu sampai suara dudu tadi. Suara cetik-cetik masih terdengar. Membutuhkan waktu tambahan, dia akan berotasi dan kembali ke posisi semula. Nah, sudah terdengar suara dudu. Oke, kita kembali ke kamera kita. Di sini ada pilihan operasi di atas setelah selesai. Kita checklist, kemudian klik langkah selanjutnya. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan password sandi dari WiFi yang kita gunakan. Jadi kita masukkan. Oke, langkah selanjutnya. Kemudian tampil hubungkan kamera WiFi. Yang pertama beralih ke WiFi ponsel hotspot. Di sini sambungkan ke WiFi yang berawalan dalam tanda kutip GW. Kita klik, kita buka WiFi, pengaturan WiFi-nya, izinkan. Oke, akan muncul. Nah, di sini ini WiFi yang ada di tempat kita. Kemudian ada di bawahnya muncul GW strip AP dan seterusnya. Ini yang kita pilih karena tadi perintahnya yang berawalan GW. Oke.
terhubung ya. Yosi segera klik di sini untuk kembali ke aplikasi dan terdengar respon bunyi tring. Oke, kita klik, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, berhasil menambahkan kamera. Kita beri nama terserah. Misalkan di sini saya beri nama CCTV 1. Oke, kita beri nama CCTV 1. Oke. Kita close. Nah, di sini akan muncul. Oke. Kita coba play. Bisa memerlukan izin menyimpan file. Tidak, kita checklist. Oke, kita setuju. Oke. Kemudian muncul juga peringatan izinkan aplikasi. Oke, kita close. Nah, di sini sudah. Oke, arah dari kamera CCTV indoor biasanya bisa diatur, yang berotasi ya, kita bisa putar. Oke, halo ya. Kemudian di sini ada fitur untuk aplikasi Yosi, ada fitur di sini yang tengah ini untuk mic. Di sini soundnya, jadi kita bisa berbicara dua arah. Kita aktifkan ini sound, maka apa yang suara yang dari CCTV akan terdengar di handphone kita. Supaya tidak berdenging, saya off-kan. Nah, kalau kita ingin mengirim suara atau sound ke kamera CCTV, kita harus tekan ini ya, bagian mic. Kalau baru pertama mungkin aplikasi ini butuh izin. Oke, kita klik izinkan ya, kita klik tahan dan kemudian bicara. Dengar. Oke. Lalu bagaimana jika posisi kamera CCTV ini ada di langit-langit? Saya coba ya. Oke, seperti ini, misalkan dia menempel di bawah, otomatis kan terbalik posisinya. Nah, bagaimana settingannya? Kita kembali ke menu sebelumnya. Oke, di kamera mana yang akan kita ini, kita mengatur, diklik titik 3, kemudian mengatur. Nah, di sini kita coba cari pengaturan gambar ya. Oke, kita cari ada di mana. Di sini coba mengatur suara video, tambah pengaturan kebenaran. Coba cari di pengaturan gambar ya. Pengaturan video, gambar dan suara. Oke, ketemu, ada di pengaturan gambar dan suara. Nah, di sini ada keterangan berputar saat kamera dibalik. Oke, kita coba klikkan. Oke, kita kembali ya, posisi kamera seperti ini. Kita coba play lagi dan nah, oke, sudah jadi. Meskipun kamera posisinya terbalik, tetapi tampilannya tetap biasa. Oke, saya pasangkan di posisinya. Oke, seperti itu. Jadi
aturannya kan tadi, gambar dan suara berputar ya. Baik, yang perlu juga teman-teman ketahui, di sini ada keterangan waktu ya. Sekarang kita lihat jamnya, jam di komputer saya itu 16.32, sedangkan di sini 17.32. Nah, ada perbedaan waktu. Di sini pastinya karena mungkin server pusat ya. Kita atur saja. Kita rubah pengaturan waktunya. Nah, kemudian zonanya kita rubah. Indonesia itu +7. Tadi keterangannya +8. Ya, kita ambil yang +7. Oke, coba kita kembali. Sudah menjadi 16.34. Oke, setelah tahap ini power bisa kita cabut, kemudian posisi atau titik di mana kamera ini mau diletakkan itu suka-suka teman-teman, mau di mana, di pojok rumah, di langit-langit teras misalkan ya. Oke, sampai di sini ulasan dari saya tentang bagaimana mengkoneksikan kamera smart CCTV ke handphone Android. Sebagai tambahan informasi tadi lupa saya sampaikan tentang memori penyimpanan. Teman-teman bisa memasukkan kartu memori jenis micro SD ke slot yang disediakan, bisa mulai dari 16 GB sampai 32 GB atau bisa lebih, tergantung perangkatnya sendiri support atau tidak, seberapa besar bisa support kapasitas penyimpanan untuk memorinya. Nah, ini juga untuk penyimpanan itu bisa juga sewaktu-waktu kita hapus, mengingat kamera ini bisa merekam kejadian-kejadian yang mungkin dirasa tidak penting. Setelah mungkin 1 minggu kita hapus, bisa secara rutin, bisa tergantung teman-teman mau menghapusnya. Misalkan dia tidak dihapus, ada kemungkinan dia akan menimpa file rekamannya menimpa pada file yang lama, jadi secara otomatis bila teman-teman lupa menghapus, misalkan dalam 1 bulan, bisa jadi file yang lama sudah secara otomatis tidak ada. Oke teman-teman, begitu saja informasi bagaimana menghubungkan smart CCTV dengan handphone Android dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.